dalam dokumen dikatakan sebagai puncak dan sumber iman Katolik, ya. Jadi di sini kan dalam perayaan liturgi orang Katolik itu mengekspresikan imannya dalam bentuk ritus ritual. Jadi ini menjadi sangat penting bagaimana iman itu dihayati, bisa diimani, dan bagaimana Tuhan itu benar-benar hadir dalam hidup umat, itu bisa dirayakan secara menyeluruh, melibatkan hampir semua aspek dalam hidup manusia, umat beriman. Jadi dalam liturgi itu kehadiran Tuhan itu dirayakan dengan melibatkan semua, ya, mulai panca indera itu mata itu digunakan untuk beribadat, maka penting dekorasi, warna liturgi dan sebagainya itu menjadi sangat penting. Telinga mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan lagu, itu juga bagian dari liturgi. Bagaimana iman itu disampaikan, dihayati, diterima, dan itu berangkat dari pendengaran juga. Misalnya dengan kulit perasa kita masuk ke dalam gereja, air disentuh, air suci disentuh, atau abu-abu dioleskan dengan abu. Ya, ini semua ekspresi liturgi iman itu diungkapkan. Dengan lidah kita menyantap tubuh Tuhan dalam rupa sakramen. Jadi praktis semua itu dilibatkan dalam liturgi. Liturgi ini tanggung jawab semua orang beriman. Semua orang Katolik bertanggung jawab untuk liturgi. Bukan hanya tanggung jawabnya para imam, bukan hanya tanggung jawab Bapak Uskup. Semua orang yang dibaptis bertanggung jawab terhadap liturgi. Maka semua harus ikut terlibat aktif dalam merayakan liturgi, ya, sesuai dengan peranannya masing-masing. Jadi ya mereka harus menghayati itu dengan baik. Ya, kalau punya bakat untuk bernyanyi, mungkin dia dengan menjadi pemazmur atau kor, ya, itu kalau dia seorang katakanlah public speaking yang bagus, maka dia bisa jadi lektor juga. Ya, ini tidak ada yang tidak penting, semua menjadi sangat penting dalam liturgi. Ya, jadi semua itu punya peranan penting. Ketika saya memerankan satu tugas, itu bukan berarti saya lebih penting, lebih hebat daripada yang lain, tidak. Mesdinar pun itu sama pentingnya dengan kor, sama pentingnya dengan pemazmur dan semuanya. Mereka semua itu penting sekali. Karena apa? Karena mereka semuanya melakukan itu untuk Tuhan. Harus bisa mengajak semua umat yang hadir, entah dari manapun itu datang, bisa merasakan kehadiran Tuhan. Liturgi itu pertama-tama tentang Tuhan, bukan pertama-tama tentang peraturan, bukan, tapi tentang Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang hadir. Nah, justru karena Tuhan yang hadir inilah mengapa penting liturgi itu menjadi sangat penting. Kalau mereka datang ke gereja, mereka harus sungguh-sungguh bisa merasakan kehadiran Tuhan juga di sana. Kehadiran Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang menyelamatkan, ya, Tuhan yang membebaskan, ya Tuhan yang menolong, Tuhan yang mencintai. Yang saya harapkan semoga mereka bisa menjadi pelayan liturgi yang baik, yang bisa mengarahkan umat kepada Tuhan. Liturgi itu pertama-tama tentang Tuhan, maka kehadiran semua umat itu adalah untuk berpusat kepada Tuhan. Itu yang saya harapkan, khususnya bagi para petugas. Kita itu pelayan, ya. Kita itu pelayan, maka tugas kita melayani umat, supaya gereja itu tetap terarah kepada Tuhan. Tuhan yang harus menjadi pusat, Tuhan harus menjadi center.